Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di perjalanan Halo Kota Batik. Hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Iya dong, hari libur ya. Udah hari libur, Jumat Kliwon lagi ya. Dan menariknya adalah kalau Jumat Kliwon di Pekalongan itu biasanya rame banget. Iya, sepanjang sehari tadi ya, saya bersama anak-anak juga sempet jalan-jalan menikmati ramainya lalu lintas di kota Pekalongan. Luar biasa, saya masuk ke Batang juga luar biasa, rame banget. Pantura apalagi. Dan yang paling penting lagi di Pantura juga lagi ada perbaikan jalan ya. Tepatnya di jembatan Sogaten atau yang kalau masyarakat yang sekarang mungkin kenalnya Pasar Grogolan Lama. Nah, itu di area di sekitar sebelah baratnya itu kan ada sebelah barat sedikit itu ada sungai itu. Nah, jembatan yang ada di situ sedang diperbaiki. Maka Anda yang malam hari ini mungkin sedang apa ya, nyetir ya, hati-hati aja di kalau misalkan kadung melintas di jalur Pantura, hati-hati aja dan ya harap bersabar karena biasanya jam-jam segini nih ya rame. Nanti jam ramenya lagi jam 9 malam itu rame lagi, jam 12 malam itu rame ya. Kalau sudah jam 2 biasanya jam 2 itu rame dari arah barat ke timur. Terus kalau sudah lewat jam 2 itu agak sepi jam 2 pagi ya. Nah, hati-hati. Pokoknya bersabar, harap bersabar. Kalau misalkan terburu-buru ya, nah mungkin bisa cari jalur-jalur alternatif ya. Tapi tetap harus hati-hati. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang terpasang. Jangan sampai ya, karena kita lengah, akhirnya ya kita mengalami hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai. Dan selama 2 jam ke depan, saya akan menjadi kawan setia Anda dalam perjalanan Halo Kota Batik. Siapa sih saya? Saya adalah Ribut Ahwandi. Ada Ines di depan saya. Mau ikutan ngomong, Nes? Ketawa mulu kamu, Bres. Loh, siaran hari libur itu harus riang gembira gitu. Jangan terlalu tegang. Nah gitu tadi aku udah siaran soalnya. Kamu nggak siaran? Kan aku siaran tadi sebelum kamu Iya, aku jam 3. dengerin di mobil. Iya. Aku sambil nyetir itu Oh dengerin masa? siaran kamu. Ines yang siaran. Iya. Tumben Ines siaran. Nah siaran khusus tanggal merah ya. Ya, siaran khusus tanggal merah. Spesial ya. Spesial banget, edisi spesial kamu itu. Edisi spesial tanggal merah. Tapi aku seneng lah kamu apa ya istilahnya. Biarpun tanggalnya merah ya tetap kita ngitemin gitu kan. Tapi Kayaknya kita selalu ngitemin deh. iya kan? Iya gak sih? Dan kamu tetap semangat. Itu yang aku suka. Ya kamu tahu gak sih padahal aku baru kemarin tuh berarti hari apa? Hari Kamis ya. Kamis ya. Obrolan sama si Ozi. Ah. Ayo Zizi, aku tuh pingin banget ambil cuti tanggal merah gitu ya. Tahu gak Zizi, aku tuh pingin tanggal Sabtu Minggu, habis Sabtu Minggu aku ambil cuti lagi buat aku liburan gitu. Aku pinginnya itu. Terus tahu nggak Ozi jawabnya apa? Nanti kayak cutimu yang kemarin itu gitu, nggak dianggap cuti, disuruh berangkat. Iya emang aku di WA disuruh berangkat padahal cuti. Coba. Terus lah kan sudah ada surat cutinya. Iya, tapi dia bilang kayak gini loh. Aku udah sempet ini nggak. Aku harap orang kantor nggak ada yang dengar ya. Nggak, cuma aja. Soalnya udah ngajuin, udah izin sama Bapak Adin juga. Sudah menginformasikan bahwa aku minta cuti 2 hari. Waktu itu aku lagi sakit, sekalian cuti aja. Masih aku nggak pernah ngambil cuti gitu. Jadi kebetulan terakhir aku cuti itu tahun kemarin bulan Juni. Oke. Itu sekalian 3 hari. Jadi aku sudah 1 tahun gitu nggak mengambil cuti kan. Baru kemarin ngambil cuti di bulan Juli gitu. Berarti kan 1 tahun lewat kan. Tapi sebenarnya kita tuh dapat jatah cuti itu berapa kali sih?
12 kali. 12 kali satu Iya. bulan ya, satu bulan kali. satu kali. Total tuh 12 kali. Nggak bisa diakumulasi. Nggak bisa diakumulasi. Padahal kan kalau diakumulasi lumayan ya. Lumayan, aku mau jalan-jalan gitu ya. Aku udah ngebayangin, aku pingin banget Betul. mandi air panas gitu pas waktu libur. Iya dong. Aku pingin banget, nggak tahu kenapa beberapa hari terakhir tuh aku sampai, kalau kamu lihat Instagramnya aku ya, isinya tuh semua itu tentang apa namanya, penginapan yang di wilayah pegunungan dengan pemandian air Ampun panasnya. deh. Karena aku pengen banget, aku udah kayak, tau nggak sih orang ngidam pengen di depan mata gitu. Iya, ngidam udang bakar gitu ya. Aku ngidamnya pengen nginep gitu, pengen nginep, sama. ada pemandian air panas. Terus kayak apa namanya, penginapannya tuh view-nya tuh enak banget. Kayak di Dieng tuh aku lihat tuh Telaga Muncar gitu. Tapi kan mahal ya. Aku Ya, udah lihat itunya tuh sekitar berapa? Dua. Enggak sih. 850. 800. Ya. Tapi kan itu belum sama makan dan lain sebagainya. Itu sudah include sarapan, itu udah include sarapan, tapi itu 1 malam aja. 800 malam, mahal. Terus kalau apa namanya, trip pakai Jeeps itu 350. Oh, tambahan lagi ya. Iya. Jadi lumayan. kayaknya itu hampir gaji 1 bulan ya. Iya. Cuma buat 1 hari liburan gitu. Bener ya. Iya, memang kita itu mestinya bisa nabung lah ya. Iya, pengennya sih, tapi kan kebutuhannya masih banyak, apalagi Betul. sekarang ekonomi lagi nggak baik-baik aja ya. Iya nggak sih, dengan banyaknya kebutuhan pokok yang naik signifikan gitu ya. Harganya terus saja naik aja ya, nggak pernah kapan ya bisa. Maksudnya oke, harga naik tapi kan juga kita bisa ngejarnya gitu Iya, loh. kesejahteraan masyarakatnya juga naik. Jadi kita kayak yang di luar negeri gitu. Iya. Aku berhayalnya tuh kita kayak di Eropa. Itu mereka itu bisa saving buat liburan di musim benar. dingin. Iya nggak sih? Aku tuh ya sering banget ya baca kisah-kisah para pekerja dari di negara-negara luar sana. Yang bukan diaspora Indonesia ya, yang benar-benar orang-orang mereka sana itu ya. Aku kadang-kadang aku iri loh. Aku iri sama mereka karena apa? Mereka itu apa ya, kerja dengan gaji yang luar biasa. Kalau hitungan kita tuh luar biasa gede lah, ya kan? Bisa 6 juta, paling minim itu 5 juta, paling minim gitu. Nah, ketika dihitung-hitung lagi kebutuhan dia itu paling 3 juta. Berarti kan dia masih bisa saving, ya kan? Katakanlah yang gajinya 5 juta berarti bisa saving 2 juta per bulan. Iya. 2 juta per bulan katakanlah, dikumpulin berapa tahun. Jadi dia itu bisa ngitung kapan dia harus pensiun. Nah, jadi apa ya? Pensiun adalah hak dia. Bahkan nggak harus nunggu. Iya, benar banget. Iya kan? Iya, benar banget. Di negara-negara sana kan nggak harus nunggu. Katakanlah kalau memang dia sudah ngerasa bahwa duitku sudah cukup Sudah nih. mampu gitu ya. Udah deh aku pensiun, ngajuin pensiun. Nah, uang yang dia kumpulin itu bukan lagi untuk diri sendiri, itu yang keren. Iya, benar banget Ya kan? memang. Ya kan, bener mereka banget. bikin filantropi, itu kan, terus aktif di filantropi, terus sampai yang paling asik itu mereka di masa-masa pensiun mereka itu, mereka keliling dunia. Iya, mereka punya apa namanya, tujuan sendiri. Biasanya di usia after mereka pensiun, mereka nyewa ataupun beli apa namanya, kalau kapal tuh apa namanya sih? Pesiar. Iya, kapal gitu ya. Buat jalan-jalan sama koleganya. Betul. Gitu. Dan yang asik itu ketika mereka pensiun, mereka itu untuk membuat perputaran uang mereka tetap jalan nih ya, mainnya di saham. Iya, Ya ataupun kan? properti mereka disewakan gitu. Jadi bukan, mereka tuh nyari uang itu bukan untuk hanya kebutuhan sehari-hari kayak kita, tapi mereka untuk invest gitu. Ya. Jadi katakanlah misalkan ada nih, saya pernah baca itu seorang pekerja gitu kan, dia sudah
membuat tekad bahwa saya pokoknya harus dapat pekerjaan yang gajinya sekian, katakanlah 10 juta gitu dalam 1 bulan. Kenapa dia bisa memperkirakan bahwa dia layak untuk mendapatkan pekerjaan yang dengan gaji segitu gitu? Karena dia bisa ngukur kemampuan dia, Iya. ya kan? Dia dengan kemampuan dia, dengan skill yang dia miliki, akhirnya dia ngelamar di perusahaan-perusahaan yang memang gede dan diterima gitu kan. Nah, ketika dia itu diterima, dia sudah mikir lagi, pokoknya saya nggak boleh bekerja lebih dari 20 tahun. Gila toh? Iya. Iya kan? Iya. Jadi ketika dia mengajukan lamaran itu ke perusahaan itu, dia sudah ngomong bahwa saya akan bekerja di perusahaan ini selama 20 tahun. Apa alasannya? Begini. Karena kalau lebih dari 20 tahun, maka produktivitas saya akan menurun. Nah, itu keren tuh. Dia bisa istilahnya bercermin, mengevaluasi diri gitu kan. Dan otomatis ketika 20 tahun dia sudah bekerja, nah, duit yang dia kumpulkan akhirnya ditanamlah ke perusahaan itu, ya kan? Sebagai dia beli saham di perusahaan itu. Iya. Kan keren. Di kita Kalau di kita benar-benar Iya kan? kita nyari uang ya untuk kebutuhan sehari-hari nggak sih, Ribut? betul, iya kan. Taruh gini aja deh. Ada nggak buruh pabrik gitu ya, yang ketika mereka sudah pensiun itu terus akhirnya menginvest di pabriknya? Nggak ada. Iya kan? Nggak ada lah. Hampir bisa dikatakan nggak ada Nggak ada, kan? iya. Ya Mereka kan? lebih ke Akhirnya usaha jualan. jualan. Iya. Betapa kita ini gimana ya? Gimana sih sebenarnya ya? Sebenarnya nggak gimana-gimana, kitanya bukan gimana-gimana sih menurut aku ya. Karena kebutuhan sama income kita itu sama gitu loh. Iya nggak sih? Benar, Sejalan. benar. Jadi akhirnya kita tidak bisa untuk saving invest. Jangankan invest ya, saving aja kita susah. Iya, saving untuk yang sekarang ya, yang masih marak mahal itu kan properti nih. Yap, betul. Iya kan? Kalau aku ngeliat di negara Asia ya, kalau kayak kita kan itu kita masuknya negara Asia ya. Kayak di Korea, di Jepang gitu. Mereka invest properti untuk apa? Untuk bisa disewakan gitu. Betul. Iya nggak sih? Iya. Kayak mereka punya tanah nih. Terus mereka buatlah 3 lantai atau 4 lantai. Jadi dia yang di bawah, lantai kedua, 3 dan 4 itu disewa. Betul. Iya gitu kan. Jadi Dan, mereka tetap bisa dapat income walaupun rumahnya ya segitu gitu. iya, dan kalau kita lihat ya, coba deh amati, rata-rata para pekerja di negara-negara luar sana ya, terutama Eropa dan Amerika ya, saya ngelihatnya di situ ya, itu mereka biasanya antara rumah dengan tempat kerja itu 2 hal yang dibedakan, ya kan? Mereka nggak tinggal di perumahan memang, nggak kayak kita kan. Iya. Kalau kita kan akhirnya perumahan gitu kan, ambilnya perumahan gitu. Memang ada tata kelola lingkungan yang bagus. Jadi ini memang tempat atau tata ruangnya bagus ya. Ini tempat untuk hunian, ini tempat untuk komplek perkantoran, ini pertokoan dan lain sebagainya. Nah, jadi akhirnya mereka bisa menghitung setiap hari mereka akan mengeluarkan duit berapa. Kita kadang-kala kacau. Iya. Iya kan? Emang. Iya kan? Kacau banget. Rumah jadi toko, jadi warung, jadi ya kan? Akhirnya nyemplung semua tuh. Iya. Ya kan? Kebutuhan listrik untuk rumah tangga berapa, kebutuhan listrik untuk usaha berapa, nggak jelas. Ya Iya. kan? Terus belum lagi kalau kita kita jualan bahan pokok gitu ya. Terus kita ngambil sendiri bahan Iya, pokoknya. itu dia. Udah itu susah tuh. Heeh. Jadi antara harusnya kita untung berapa, rugi berapa ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan karena itu tadi bahwa dicampur-campur Iya. antara kebutuhan untuk domestik kita dengan kebutuhan untuk usaha kita nyampur aja deh, nge-mix aja jadi nggak bisa dihitung. Oh ini untungnya berapa itu nggak kelihatan. Iya benar banget sih. Itu makanya kalau kita mau buka usaha itu memang mestinya disiapkan untuk
proper banget ya untuk menjadi profesional. Iya. Kalau misalkan kita nggak mampu untuk mengelola sendiri, ya serahkan ke orang. Nah itu orang-orang barat kayak gitu tuh. Tapi kan kalau kita itu lebih ke, kalau mereka kan sudah bukan cuma mereka menyerahkanin, mereka menyerahkan usaha ke satu orang nih ya, dan dia orangnya sudah proper dan secara hukum mereka tuh dia berjanjian gitu ya, ya kan? Ya. Itu yang orang kita nggak bisa, kita cuma percaya. Yap. Dasarnya percaya itu sebenarnya bagi aku ya, itu kacau. Kita nggak bisa itu kayak gitu. Dirimu kan lulusan hukum. Aku pengen nanya nih, sebenarnya ada nggak sih undang-undang atau peraturan hukum yang ngatur semacam itu? Misalnya nih perjanjian antara saya sebagai pemilik modal, terus kemudian saya mempercayakan modal saya kepada katakanlah Ozi gitu kan. Zi, aku mercayain modalku ke kamu, kamu ngelola bisnis ini. Iya. Nah itu ada nggak istilahnya di dalam hukum itu, studi hukum itu bisa nggak sih ini dibikin perjanjian secara hukum gitu? Bisa lah, tetap bisa. Apa itu biasanya? Tetap perjanjian usaha itu bisa. Terus itu juga biasanya kalau itu kan ke PT CV, itu ada undang-undangnya sendiri. Aku lupa namanya apa. Ada undang-undangnya sendiri. Ya. Jadi kamu berapa persen modalnya, terus jenis usahanya apa kayak gitu PT apa CV itu kan beda-beda kan. Iya benar. Itu ada aturannya sendiri gitu. Jadi misalkan saya punya nama PT gitu, bisa aku titipin ke orang gitu ya. Kalau nama PT dititipin ke orang nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Oh. Tetap mungkin pengelolaannya itu bisa ke orang, itu bisa. Tapi dengan PT-nya perjanjian, iya itu bisa. Oke. Oke. Aku akhirnya agak menyantel nih. Berarti perjanjian itu dalam rangka untuk menjamin hukum, menjamin kepastian hukum untuk setiap pihaknya. Setiap pihak gitu kan. Iya. Nah itu yang jadi problem, bener sih. Aku ngerasa iya ya bener, di kita ini agaknya hal-hal semacam itu agak diabaikan. Iya. Sehingga ketika muncul kasus, ya rame aja. Rame aja tapi nggak bisa diselesain. Bener banget sih. Semakin nggak ada dasar hukumnya, akhirnya blunder kan? Iya. Bukan cuma blunder, jadi kita kehilangan modal usaha kita gitu. Iya nggak sih? Kita kehilangan modal usaha kita. Dan harusnya kita mendapatkan berapa persen dari keuntungan itu juga nggak jelas gitu. Iya. Nah itu dia. Ini nih. Ya. Akhirnya kebuka nih. Kenapa beberapa kasus yang belakangan ini rame, susah untuk diungkap, susah untuk diselesaikan, bisa jadi karena akhirnya itu. Juga akhirnya ke one prestasi ya ribut ya. Jadi kayak seseorang utang gitu, sampai aku utang sama ribut nih, terus aku lalai gitu. Jadi yang kayak gitu aja sih seringnya yang di pengadilan tuh banyaknya itu. Jadi yang kenanya adalah saya sebagai pelaku bisnis ya, partner ribut itu one prestasi gitu. Itu yang sering terjadi. Untuk untuk membalikan si uang keuntungan yang harusnya ribut dapatkan. Tapi seringnya dapat nggak sih? Itu tuh kan kalau ada perjanjian dapat lah. Tapi kan sayangnya seringnya kan nggak ada. Tapi kalau ada hilang gitu. Iya, kalau ada ada perjanjian dalam hal ini ribut secara sah memberikan modal sekian kayak gitu. Iya. Itu masih bisa. Tapi kalau semuanya itu tuh bahasanya apa sih ribut, kalau itu tuh per lembar tuh apa ya? Kalau obligasi. Obligasi. Itu kalau ada obligasinya lebih sah lagi kan. Tapi memang banyaknya itu nggak ada. Nah itu. Dan cuma ngasih kwitansi uang gitu loh. Nah itu dia masalahnya, nggak bisa. Artinya kwitansi kan susah. Bukan menjadi dasar
dia tidak punya kekuatan hukum Nggak kan. aja, itu Dia hanya hanya bukti kan, aja. barang Bener bukti banget. tapi nggak bisa jadi kekuatan hukum. Nggak ada kekuatan Termasuk hukum. surat perjanjian tanpa tanda tangan notaris, tanpa diketahui notaris juga begitu kan? Nggak bisa, itu Oh, masih bisa? bisa. Oh, Iya. masih bisa? Itu Asal masih ada bisa. materai? Ada materai. Kalau Itu masih misalkan nggak bisa. ada materai, Nggak bisa. nah ini kadang-kala kan orang ini nggak ngerti gitu kan. Kadang-kala kan mereka akhirnya, loh aku tuh punya misalnya gini, buku tabungan, itu bisa jadi kekuatan hukum nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu pegang buku tabungan seseorang gitu. Enggak, aku punya buku tabungan nih. Aku jadi nasabah di salah satu, katakanlah bank lah ya, Oh, atau kalau yang koperasi itu, gitu kan. Nah itu bisa nggak dijadikan sebagai kekuatan, punya kekuatan hukum nggak? Itu bisa karena sebelumnya kan Ribut sudah membuat perjanjian kan. Mm-mm. Dalam hal ini kan mengisi formulir dan pernyataan itu kan sudah menyatakan bahwa Ribut bersedia atas konsekuensi yang terjadi gitu. Itu kalau di bank biasanya ada perjanjian kayak Iya. kemarin aku masukin uang ke deposito itu kan biasanya ada tanda tangan, Iya, ada bener materai dan lain banget. sebagainya dan ringkes. Aku suka tuh kalau di bank itu lebih apa ya? Saya lebih percaya karena ini tadi ada perjanjian yang ini surat perjanjian itu Iya, berkekuatan yang hukum sah. Iya, gitu yang loh. kekuatan hukum yang sah. Dan itu diketahui oleh direksinya gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, persoalannya kan kadangkala itu kan masyarakat ini kan gimana ya? Pemahaman mengenai perjanjian itu sendiri masih agak rancu loh. Iya, yang banyaknya nih masalah koperasi ya Ribut ya. Nah, koperasinya itu tuh kalau cuma apa namanya? Yang susah itu adalah kalau koperasinya sudah dinyatakan pilot. Itu susah. Kalau dinyatakan pilot berarti apa-apa yang mereka miliki ya untuk bangunan ataupun semua yang ada di dalamnya itu tidak bisa untuk mengembalikan modal awal untuk diberikan ke para nasabahnya. Otomatis. Jadi kayak uang kita hilang aja gitu. Dan koperasi kan beda dengan perbankan. Iya, Kalau koperasi karena itu kan ada apa LPS Pak ya, lembaga. Kalau bank kan ada LPS dan OJK, ya kan? Kita dijamin karena bank itu kan memang lembaga bisnis, ya kan? Bisnis apa ya istilahnya memang bisnis kapital, bisnis apa konvensional lah ya. Iya. Maka dilindungi oleh undang-undang. Nah kalau koperasi ini kan dasarnya kan kesukarelaan. Tapi memang Secara keanggotaan ada, ya dalam pengurusan kan, nah di koperasi ini kan memang boleh nih bergerak di simpan pinjam, di usaha dan lain sebagainya. Nah koperasi ini kan dasarnya keanggotaan. Nah persoalannya ketika koperasi ini buka apa ini semacam simpan pinjam, nah mereka kan merekrut mencari nasabah, yang nasabah ini belum tentu anggota. Nah persoalannya hampir rata-rata nasabah ini rata-rata bukan anggota misalnya. Nah ini kan susah nih nuntutnya. Nah sementara anggota sebenarnya punya hak untuk menuntut gitu loh. Yang bisa nuntut kan anggota di koperasi loh ya. Lewat rapat anggota tahunan kan gitu. Nah persoalannya di situ Nes. Di kita ini begitu deh kayaknya. Iya, emang banyaknya kayak gitu. Tapi kan balik lagi ya. Kalau yang apa namanya simpan pinjam itu aku juga masih bingung karena aku juga pernah jadi salah satu korbannya gitu ya. Oke. Dan kalau aku waktu dulu itu pegang salah satu sertifikat rumah yang punya usaha gitu, yang pegang koperasinya gitu. Jadi aku masih aman ya, walaupun memang tidak bisa dijual gitu ya rumahnya ya, tapi masih aman lah gitu. Kalau kita nggak punya apa namanya itu jaminan, nah itu yang susah. Oh, gitu ya? Iya. Parah juga nih. Nah tapi libur-libur ngomongin kayak gini kayaknya susah juga ya. Kita maunya santai-santai. Nah makanya sambil Anda ngapain aja ya aktivitas malam hari ini ya,
Ini Mas Seno tutup ya? Aduh. Nggak buka. Tutup Mas Seno. Nggak ada temen nih nanti malam. Iya nggak apa-apa. Masih ada Ozzy di sini. Aziz, Iya. aku nanti ada janjian juga sama teman. Oh gitu ya. Iya. Dan aku kayaknya sudah harus pergi. Iya, aku juga nanti jam 9 aku harus pergi juga. Oh. Aku mau ngopi. Iya, kita tutup aja gitu ya. Oke, kamu mau pergi? Iya. Udah, Kalau enak aku dijemput. udah dijemput itu. Udah deh. Iya. Oke, Zainal. Dia nggak lihat. Oh ya, dia lihat. Lihat dong. Aku kira nggak lihat. Lihat dong. Oke, terima kasih. Oke, thank you Ines dan kawan. Lanjut lagi ya perjalanan Halo Kota Batik ya. Di kesempatan malam hari ini, Anda yang punya apa kek kabar-kabar apa kek di kampung Anda, barangkali ada kejadian apa, ada acara apa, ada kegiatan apa, boleh diinformasikan di sini di 0285424474 atau melalui WhatsApp di 0855420912. Saya masih akan bersama Anda sebagai tukang ngoceh ya. Asik. Ajeng saat kau tak di sini. Saya mau luncurkan ke ruang dengar.